Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggi Paulani dari Teknik Informatika dengan NIM 21305 11088. Di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi pendeteksi penyakit pada tanaman pertanian menggunakan RetinaNet untuk meningkatkan akurasi deteksi. Mengenai pembahasannya, di sini ada 3 bab, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, dan bab 3 mengenai metode penelitian. Pada bagian pendahuluan, di sini ada latar belakang, yang mana dilatar belakangi oleh pengenalan dan deteksi penyakit tumbuhan yang cepat dan akurat menjadi hal yang sangat penting dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit. Jadi dalam hal ini didasarkan pada permasalahan utama dalam pertanian, yaitu penyakit pada tanaman yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Pengenalan dan deteksi penyakit tumbuhan ini sangat dianjurkan. Nah, ini adalah gambaran contoh gambaran ketika tumbuhan terdapat penyakitnya. Kemudian ada identifikasi masalah, yang mana pertama yang diidentifikasi masalah terdapat apakah penyakit pada tanaman dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pertanian dan industri pertanian. Kemudian, apakah sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian? Kemudian, metode konvensional dalam mendeteksi penyakit tanaman mungkin tidak cukup akurat atau efisien. Yang terakhir yaitu, meskipun dengan kemajuan teknologi, apakah tantangan dalam implementasi yang optimal untuk mendeteksi penyakit tanaman perlu diatasi dengan metode yang terintegrasi dan canggih? Kemudian, rumusan masalah. Terdapat 4 poin yang sangat berkolaborasi dengan identifikasi masalahnya itu sendiri. Kemudian tujuan penelitian, begitupun sama seperti sebelumnya menggunakan 4 poin. Dan batasan masalahnya juga kita menggunakan 4 poin, yang mana kita memiliki batasan masalah. Pertama, rentang waktu dan lokasi, kemudian metode deteksi penyakit tanaman, kemudian aspek ekonomi dan sosial, kemudian keterbatasan teknis. Nah, kemudian di sini ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan. Yang pertama ada pada Palopo 2022, kemudian Fajriansah, Destian, Pulonggono, dan Adi Dharma pada 2023, kemudian yang terakhir ada Agustina 2022. Nah, di sini meskipun pendekatan yang ada seperti deep learning dan teknik pembelajaran mesin yang menjanjikan dalam mendeteksi penyakit tanaman, masih ada beberapa kekurangan utamanya. Kemudian ada pada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini di dalamnya terdapat kajian keislaman, yang mana saya mengambil kajian keislamannya tentang larangan pemborosan kerusakan, yang mana Al-Quran melarang tindakan pemborosan atau israf dan kerusakan fasad di bumi. Nah, ini terdapat pada surat Al-A'raf ayat 31, yang mana kajian keislaman ini dapat diterapkan dalam konteks penggunaan sumber daya alam secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Kemudian ada landasan teori. Nah, landasan teori ini ada 5 poin, yaitu mengenai penyakit tanaman, image processing, YOLO, RetinaNet, dan syarat penggunaan RetinaNet.
Nah, untuk penyakit tanaman ini, penyakit tanaman merupakan suatu proses fisiologis yang menyebabkan tanaman menjadi abnormal. Kemudian ada image processing. Image processing sendiri merupakan suatu sistem di mana proses dilakukan dalam memasukkan atau menginput berupa image dan hasilnya atau output. Juga ada image itu sendiri. Kemudian pada poin ketiga yaitu ada YOLO. Nah, YOLO itu merupakan algoritma yang banyak dipakai untuk deteksi objek yang membutuhkan kemampuan yang cepat karena untuk tahap klasifikasi yang hanya dilakukan satu kali. Kemudian RetinaNet. Nah, RetinaNet ini merupakan metode deteksi objek berbasis jaringan saraf tiruan yang dikembangkan untuk mengidentifikasi objek dan lokasinya pada gambar. Nah, yang terakhir yaitu ada syarat penggunaan RetinaNet. Di sini ada 5 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang jaringan saraf konvolusional atau CNN dan RetinaNet. Kemudian memahami cara kerja modul, lalu mengumpulkan data gambar tumbuhan, kemudian melatih model RetinaNet, dan yang terakhir yaitu menggunakan model RetinaNet yang telah dilatih untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit tumbuhan secara otomatis dari gambar. Nah, kemudian yang terakhir pada bab 3 yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk melakukan pencarian, pengumpulan, analisis, dan pembahasan literatur dan jurnal ilmiah terkait automasi deteksi penyakit tumbuhan. Nah, kemudian ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan datanya di sini ada 3 teknik, yaitu pertama menggunakan dataset publik, yang mana di sini menggunakan dataset yang sudah tersedia secara publik atau COCO. Kemudian yang kedua menggunakan kamera digital atau smartphone, yang mana nantinya digunakan untuk mengambil foto langsung menggunakan kamera digital atau smartphone, karena ini penting untuk mengumpulkan gambar dari berbagai sudut, kondisi, pencahayaan, dan jarak untuk memastikan model dapat mengenali objek dalam berbagai situasi. Kemudian yang terakhir ada augmentasi gambar, yang mana ini merupakan teknik augmentasi gambar termasuk rotasi, clipping, perubahan skala, perubahan pencahayaan, dan perubahan warna. Dan ini membantu meningkatkan variasi dataset dan menghindari overfitting. Kemudian di sini terdapat waktu dan rencana penelitian, yang mana kita menggunakan 4 bulan dari masing-masing bulan, yaitu terdapat 4 minggu. Di sini untuk kegiatannya yaitu pembekalan yang dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, kemudian perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, analisis data, dan terakhir yaitu penyusunan laporan yang disusun dari bulan pertama minggu terakhir. Nah, ini untuk contoh-contoh gambar di mana kita bisa membedakan tumbuhan yang sehat dan tumbuhan yang sudah parah terkena penyakit. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.